Kikilan dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, very special, Diva Barus in the house you all. Hi. Welcome to IDN Media Studio. Thanks for having me. No, it's our pleasure to have you here. Dan nanti bakal ada performance special dari Diva Barus. Yes. Tapi sebelum itu aku mau nekanin lagi bahwa hari ini kita emang sekarang nggak pakai masker karena lagi live. Yeah. Tapi udah mengikuti semua protokol kesehatan dan ini Yes. distant ya guys, 1 meter gitu. Jadi tenang aja, semua sehat. Diva Barus, congrats for your new single. Thanks. Bersama Appreciate Kate ya. Yeah. Judulnya Down. Yeah. Boleh ceritain nggak sih, Down ini tentang apa sih? Sebenarnya ini tentang tema besarnya tuh kayak communication is the key to everything. Gitu. Communication is the key to connection. Connection is the key to everything. The key to healing, to apapun gitu. Jadinya diambilnya tuh dari cerita relationship-nya Kate gitu. Kayak hubungan sebenarnya nggak perlu ribet-ribet amat asal komunikasi nggak ribet. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kayak kayak bigger picture-nya gitu ya. It's all about connection is the key to connection. Oke, connection sama down. Yeah. How itu relate sih gimana, boleh ceritain? Karena di lirik itu ada kayak let me hold you down gitu. Karena kayak si pasangannya ngerasa kayak ini gimana, ini kita apaan sih kan banyak kayak gitu. Oke, like slow down a bit. Iya, slow ya. down, let me hold you down gitu. Jadi kayak emang komunikasi dari Kate-nya gitu. Okay. Dan gue di sini juga gue mengambil tema besar humankind gitu selama rilisan gue dari di tahun 2020 ini yang baru bisa mulai sekarang, baru Jumat kemarin baru rilis. Kedepannya bakal banyak lagi dan semua temanya tentang humankind dan salah satu ini kan masuk banget sama tema humankind gitu, connection antar human gitu, itu juga masuk sama tema humankind. Makanya gue di single Down ini gue membebaskan Kate gitu, kayak lu mau nulis apa gue cuman jadi good listener karena temanya udah nyambung sama humankind gitu. But you nailed it, lagunya enak Thank you so much, banget. appreciate it. No, for real, you're like, for me, a legend deh. DJ legend, karena all your songs are really great gitu. Wow, thanks. Dan yang Down ini, sekali denger langsung it repeats on my head. Oh, thanks. Diputerin terus di otak aku. I wanna know more, gimana prosesnya kok you can collaborate with Kate gitu? Oke, pertama sih ketemunya tuh di With The Fest. Nggak ketemu, sebenarnya kayak, Kate main di sini gitu. Terus akhirnya kita DM-an Instagram. Seperti biasa kayak DM pertama, kedua nggak dibalas gitu. Terus akhirnya kayak akhirnya dibalas gitu yang kayak, ya gue udah balik lagi ke States gitu. Oh, gue juga planning ke sana 2020 awal gitu, gue bilang gitu. Dan terus akhirnya kita ternyata satu label. Dan terus akhirnya kayak di hook up sama label kita, di studio. Studio pertama tuh langsung jadi Down, nggak ada sampai 4 jam gitu udah jadi sih lagunya. Terus dia cepet banget. 4 jam? Iya. Yeah. Ini aku baru mau nanya next question, berapa lama proses pembuatannya? Yang unik sih sebenarnya pertama kali buat lagunya tuh 4 jam. Oke. But gua tuh I lost all my files. Begitu gua sampai di Jakarta gitu. Jadi gua 2 bulan malfunction data kata orang ini gue orang IT gue. Terus dibilangnya malfunction data dan semua data audionya tuh nggak rusak, tapi kayak data MIDI-nya tuh rusak gitu. Jadi gue nggak bisa buka. Jadi gue harus wrote down ulang lagi kemarin. Dan akhirnya pas gue nulis ulang lagi, itu tuh gue nggak bisa balik lagi ke Amerika. Jadi kayak karena pandemi gitu, jadinya gue pakai apapun yang ada karena gue juga nggak bisa balik ke Jakarta juga untuk ngambil alat-alat yang biasa gue ngerjain. Jadi gue tuh beneran ngerjain Down lagi itu di meja rias istri gue. Headphone-nya minjem, sound card-nya minjem, terus MIDI controller-nya kecil juga minjem. Dengan seadanya ya? Dengan seadanya, bukan seadanya sih, malah nggak ada sebenarnya, jadi gue ada-adain aja gitu. Kreatif itu tapi akhirnya menjadikan sebuah single baru yang luar biasa. Wow, thanks, appreciate it. Ada nggak momen yang mau diceritain ke kita throughout the process yang very meaningful for you? Sebenarnya yang very meaningful tuh adalah proses pembuatannya sih, ketika gue nggak bisa kerja di zona yang biasanya gue mengeluarkan ide kreativitas gitu, tapi gue mau nggak mau
apa namanya mencoba untuk pakai segala keterbatasan yang gue punya. Itu yang bagi gue sangat-sangat meaningful. Dan bagi gue tadinya tuh awalnya gue udah mulai kayak 2020 so cancel gitu. Terus akhirnya gue mikir kayak kalau misalnya gue nggak ada tahun ini, gue nggak bisa ada dapat meaning itu gitu. Gue nggak bisa dapat kayak ternyata gue bisa berkarya dengan keterbatasan keadaan. Terus habis itu ternyata gue bisa kayak menghibur orang di luar gue, banyak gitu orang-orang yang belum gue kenal dan bukan lingkungan gue gitu, yang terhibur sama karya gue yang gue buatnya di keterbatasan gitu. Itu yang bagi gue kayak sangat meaningful di tahun ini sih. Ya, and it actually happens sih. Oh, yeah. Karena kan bisa dibilang di rilisnya ya udah seadanya aja, Yeah. tapi impactnya bisa ke jutaan, bahkan Wow. mungkin miliaran orang udah ngedengerin. Ini baru banget dirilis ya, Yeah. baru banget dirilis Jumat kemarin, iya. ya. Aku udah dengerin, tapi langsung terngiang-ngiang, Wow, saking thanks. kerennya kan semua harus lihat. Semua harus lihat. Nah, ngomongin tentang rilis single, ada planning nggak promotionnya kira-kira mau seperti apa? Promotionnya sih ini pertama kita main ke sini dan terus habis itu palingan ada beberapa kayak CSR campaign-nya gitu. Karena gue kan di Daun ini kan kayak communication is the key to connection, right? Dan sekarang itu bagi gue tuh karena social distancing, sosialnya tuh juga nggak connect, mestinya nggak boleh kayak gitu. Gitu. Jadi kayak gue sekarang kayak reach out semua gue ngajak ngomong semua yang follow sosial media gue gitu, kayak gue live bareng misalnya, dan terus habis itu ada beberapa dari mereka kayak gue teleponannya langsung gitu. Ini kayak yang deep talk itu loh. Iya, deep talk, and then akhirnya kayak gue ada yang beberapa kayak ya udah kita FaceTime-an aja. Gue belum kenal dia siapa tapi kayak dia cerita aja. Kadang tuh bagi gue orang tuh nggak perlu sebenarnya solusi, tapi kayak orang butuh didengerin aja, right? Jadi kayak gue bakal ngelakuin itu mungkin untuk promotionnya dalam jangka waktu yang panjang gitu, mungkin kayak kerja sama hotlines yang peduli sama mental health orang-orang saat ini gitu, dan juga ya ini gitu kayak ada Down Challenge yang bisa ngehibur orang, bisa having fun sama musiknya di tengah keterbatasan ini. Oke, Down Challenge TikTok itu ya, Yes. yang kita juga di challenge untuk bikin ya. Dan aku juga mau ngebold tadi, this is your first time promo ke media kesini nih, Yes. hari ini. Thank you so much, karena aku tuh I feel like you're a legend. Wow. Kayak, I'm so happy to be here. Senang banget. Thanks for having I'm a me. big fan. Thank you. Talking about tadi promotionalnya, I really love it karena itu kayak jadi personal touch gitu ya. Sebenarnya itu yang butuh sih. Gue kayak gue itu sebenarnya idenya datang dari liriknya Kate gitu, kayak iya sebenarnya semuanya itu bisa jadi lebih gampang ketika lo diomongin aja gitu, ya kan. Nah, terus habis itu kayak oke, berarti tapi kan ada orang ada yang susah ngomong atau kayak gimana gitu, dan gue mikir kayak oh ya udah gue gimana caranya gue jadi good listener aja gitu, good listener buat orang-orang yang di luar lingkungan gue gitu lah. Banyak kok kayak ada yang ternyata gue udah kayak FaceTime sama dia gitu, salah satu listener gue, dan terus habis itu dia curhat gitu, terus habis itu gue cuman kayak gue nggak ada ngasih advice gitu, karena gue cuman paling kayak oh ya bener loh, oh masa, oh ya, terus akhirnya dia kayak kenapa gue gitu ya? Gitu. Jadi orang sebenarnya butuh didengerin. Oke. Ini kan lagunya baru banget rilis, terus belum ada video klipnya ya. Will you? Ya, dan kira-kira gue ngasih bocoran sedikit aja, video klipnya bakal kayak gimana? Video klipnya sih sebenarnya agak eksperimental gitu, karena kita ngebayangin gitu kayak connection di semuanya itu sekarang tuh based on data dan numbers gitu. Jadi kayak kita vektor data dan numbers ini berubah jadi wujud manusia yang ngelakuin Down Challenge. Iya kan, kayak misalnya kita kayak live sekarang gitu, dan terus habis itu kayak teleponan, terus habis itu meetings juga online semuanya, itu kan kayak
apa namanya partikel-partikel data gitu sebenarnya, dan itu kayak kita apa ya, kita translasiin di art gitu, numbers itu jadi kayak joget gitu, vektornya joget Kreatif gitu. banget. We cannot wait for that. Ya, dan Tunggu. kocaknya adalah ya apa namanya, gue tetap di Bali, Kate tetap di LA, dancernya tetap di Jakarta, dan terus habis itu ya semuanya ngerjainnya kayak di mana-mana gitu, ada yang di LA, iya. Okay. Seru sih. Ini like taking the new normal music to the next level. Yeah. it's such a good ini ya, revolusi buat perdunia video klipan kali ya. Also that I wanna ask, kan sekarang Dipa Barus itu sudah tergabung dari label Ultra Record. Yeah. Apakah ada perubahan for your career atau ada yang mau di-share ke teman-teman? Apa ya perubahannya? Perubahannya sih gue dapat gue desain di sana tuh nggak cuma sebagai one of the artists, tapi sebagai songwriters dan juga producers. Jadi kayak banyak banyak kerjaan yang datangnya dari sana gitu, kayak nulisin lagu buat siapa gitu segala macam. Dan kemarin kayak misalnya gue 2 bulan pas di sana itu pas lagi Grammy Week kan. Jadi kayak tiba-tiba ada yang datang tuh kayak yang datang dari negara mana yang ke LA cuman buat Grammy sekalian rekaman, kan banyak banget tuh. Jadi kayak istilahnya apa ya, kayak dokter gabungan gitu. Jadi Ultra Records tuh ada studio compound gitu yang penyanyi tinggal datang, terus habis itu gue jadi promoin Ultra. Kayak penyanyi tinggal datang di situ udah ada produser sama songwriters. Nah, gue salah satu ya di situ. Wow. Wow, cuma si Indonesia bangga banget to have you as. Sebenarnya ini sih, sebenarnya itu yang mau gue share juga gitu. Kayak selama ini kan kita ngelihatnya kayak kayak apapun yang udah diakuin sama dunia luar tuh udah pasti wow. Sebenarnya bagi gue Indonesia harusnya proud sama bangsa sendiri aja sih. Iya. Setuju. Iya, setuju. Soalnya menjaga Indonesia. iya, soalnya bagi gue Indonesia udah bangga kok, kita nggak usah ngebanding-bandingin, tapi udah bangga punya punya kesenian yang sangat evolve, sangat banyak, dan warganya udah banyak yang pinter gitu. Yes, Yes. I couldn't agree more. Iya. You also attended to pre-Grammy Awards ya? Pre and post. Tahun lalu ya? Tahun ini. Oh tahun ini? Yeah. Tahun ini, oke. This year. Boleh ceritain nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih? Oke. Gimana sih perasaannya? Terus di sana ngapain aja? Oke, gue sih sebenarnya nggak ada kepikiran, karena dulu gue gue selalu ditanya gitu, cita-citanya, lu cita-citanya apa? Gue tuh kayak the type of guy yang manifest everything. Jadi gue mikirnya kayak gue cita-cita gue dapet Grammy deh, karena gue ngefans banget sama Kendrick Lamar dan Frank Ocean, dan musiknya Kanye West, musiknya Kanye West. Dan terus gue tuh selalu kayak terinspirasi dari speech mereka kalau mereka nerima Grammy gitu. Yes. Dan terus habis itu setiap Grammy gue tuh mikir kayak I'm gonna be the next one, gitu. Terus habis itu gue manifest idenya gitu. Dan kemarin kan ada Grammy Week tuh, semua penyanyi tuh pada datang ke Ultra dan gue nge-produce mereka lah gitu. Dan terus bos gue bilang gitu kayak, lu mau datang ke Grammy nggak? Pas di pre-nya Grammy nggak ada dinner gitu sama red carpet. Terus kan gue nggak bawa baju apa-apa gitu. Jadi gue kayak, gue beli kemeja kali ya gitu. Habis itu gue kayak nyari kemeja yang standar aja, hitam. Jadi gue tuh udah sama kayak IO sananya tuh udah hitam. Ini kesana karena Kel ya ditawarin. Abis maksudnya gue disuruh datang, dan terus akhirnya gitu gue disuruh datang, dikenalin sama kayak banyak pelaku industri sana, dan terus habis itu Grammy itu ada Grammy Brunch. Jadi kayak emang brunchnya Grammy gue juga datang, gitu. Dan terus habis itu bagi gue kayak hal yang cukup unik, dan bagi gue sih aneh ya, karena gue nggak ngerencanain datang ke situ. Terus habis itu kayak gue padahal iseng-iseng nge-manifest idea kayak gue gimana caranya ke situ ya gitu. Terus akhirnya kayak gue ngefans banget, misalnya kayak sama sama Frank Ocean gue ngefans banget gitu. Dan terus habis itu gue kayak ketemu orang yang ngurusin labelnya dia lah gitu-gitu segala macam. Jadi gue mikir kayak manifestation is real gitu. This is so nice. Ini buat teman-teman yang lagi di rumah mungkin bisa mempelajari juga ya. If you Pelajari, have a dream, manifest your idea. manifest your idea. Iya benar banget sih, benar banget. Jadi kayak manifest your idea tuh bukannya
bukannya halu ya, kayak belaga belaga ade gitu. Tapi kayak apa ya, manifest your idea tuh kayak misalnya lu kepengen sesuatu gitu, lu percaya lu pasti bisa gitu. Like a law of attraction. Iya. Apa yang kita Gue percaya banget itu dunia akan conspire buat nolong kita mendapatkan. Yes. Congrats sekali lagi untuk Thank you so much. semua Appreciate it. mimpi-mimpi yang tercapai. belum. Belum semua ya? Belum. Ada Gue apa? belum ngasih speech ke Grammy gitu. Oh, iya, Ditonton tapi sama Frank Ocean. later on Gitu. ya, nanti ya. Sama Itu tetanggaan sama Kanye di-manifest West. lagi. Iya. Harus tetanggaan banget. Oke, baik. Itu di manifest lebih dalam lagi kali ya. Iya, gue mau bilang ke Kanye West, lu ngapain deh kayak gitu. Diva Barus, talking about your deep talk, boleh Yeah. ceritain nggak ke teman-teman selain tadi kan bisa ngobrol langsung sama pendengar you, terus kenapa sih awalnya mau bikin kayak gitu dan proses kayak gitu? Karena gue pengen ini aja sih sebenarnya, kayak ngedengar visi orang lain, pandangan orang lain tentang apapun gitu. Kayak misalnya waktu itu gue ngomong sama teman-teman aja, sama Ramen Girl gitu, sama Reza Candika, view dia tentang dunia mindfulness gitu. Terus habis itu gue ngobrol sama beberapa yang follow gua gitu, bilang gimana lo struggle ngelewatin ini semua gitu. Jadi bagi gua kayak biar komunikasinya tuh terjalin, dan terus habis itu siapa tahu gitu obrolan kita tuh bisa jadi inspirasi buat apa yang mereka alamin saat ini. Bisa jadi kayak, oh kayaknya gue cocok deh nyoba solusi itu. Ya nggak sih, kan kita nggak tahu gitu. Jadi gue wadah ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Kalau mau caranya gimana? Kalau mau saksiin deep talk gue aja. Oke, langsung di aku aja disaksiin ya guys, biar tahu prosedurnya kayak gimana. Ada requirement-nya kah? No. asal lo nggak aneh-aneh aja tiba-tiba live gitu lagi di situasi yang nggak enak. Lah ya. Ya, itu kita doang. coba nanti di sini menungguin Diva live gitu. Coba request diterima nggak nih? Iya. By the way, kita kan kemarin baru aja merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Yes. Kita di Intouch itu punya hashtag campaign namanya Menjaga Indonesia. Yeah. We want to know from your side bagaimana Diva Barus bisa mengaplikasikan dalam menjaga Indonesia ini. Bagi gue menjaga Indonesia itu lo bisa menyelamatkan bangsa lo dari situasi ini nih, contohnya gitu. Cuek nongkrong, ini simple banget ya. Cuek nongkrong, bodoh amat. Gue sih katanya virus ini tuh nggak ada. Kan banyak banget nih asumsi yang kita juga nggak tahu benar atau enggak gitu. Karena ya semuanya masih belum pasti gitu. Jadi bagi gue salah satu yang bisa lo menjaga Indonesia ya lo respect aja. Kalau misalnya taat tuh kayaknya lo pasti nanti secara nggak sadar tuh ada malasnya gitu. Lo respect aja sama keadaan, lo respect sama peraturan, lo respect sama lingkungan lo. Itu salah satunya bagi gue yang bisa menjaga Indonesia, apalagi situasi sekarang. Setuju banget. Also that, apa sih yang ngebuat Diva Barus bangga menjadi orang Indonesia? Pertama sih keberagaman kalau gue. Karena gue gue nggak melihat banyak banget negara yang punya beragam suku, terus beragam beragam beautiful islands. Itu yang salah satu bagi gue ya dibanggain, dan juga sama keberagaman culture sih. Dan itu yang bagi gue harusnya dibanggain, dan gue sih berharap keberagaman nggak boleh dipolitisasi gitu. Oh nice, keberagaman tidak boleh dipolitisasi. Iya, nggak boleh, karena itu salah satu yang buat bangga jadi Indonesia adalah keberagaman gitu. Karena ketika kita udah keluar dari Indonesia gitu, pasti lo udah kayak ngalamin tuh rasisme. Terus habis itu beda aja gitu, kayak beda aja gitu, kayak rasis tuh masih kenceng lah gitu di mana-mana. Dan di sini mestinya karena yang paling unik itu adalah keberagaman, jadinya keberagaman nggak boleh dijadiin gimmick aneh-aneh. Makanya Adin Media juga punya hashtag diversity is beautiful.
Karena kita diverse country. Iya, harus dong. Gotta respect each other, guys. Talking about COVID-19 dan kemarin saat PSBB juga selama masa pandemi ini deh, di rumah ada nggak kegiatan baru yang menjadi hobinya Dipa Barus selain nge-DJ ya? Apa ya kegiatan barunya? Gue lagi intens banget yoga kundalini setiap hari. Terus gue lagi ngulik, ini aneh banget sih, gue lagi ngulik hal yang nggak berhubungan sebenarnya sama musik. Jadi kayak namanya epigenetics, itu kayak teorinya Bruce Lipton. Jadi gue kayak lagi ngabisin bukunya si Bruce Lipton, dan terus habis itu kayak lagi ngeliat talksnya gitu. Dan kayak karena gue seru aja gitu, kayak ada hal baru yang gue pelajarin di luar musik gitu. Wow, visi lain Dipa Barus guys, visi lain. Karena punya banyak waktu aja kan. Kalau sekarang lu kan kayak misalnya gue sama istri gue kayak diskusi gitu kayak kemarin gitu. Oke nih kalau misalnya gue udah tamatin buku ini, kita ngapain nih? Kita tiap weekend surfing yuk, bisa. Nice, now you're in Bali ya. Iya. Banget. Tapi ini banyak banget ya artis-artis juga yang kemarin kalau ditanya itu jadi suka masak. Oh iya. Suka naik sepeda. Dipa Barus masak gak? Gue sih masak, tapi istri gue pasti komennya kayak nyeh gitu. Oke. Nyeh gitu. Tapi istri gue jadi jago banget masak ya. Dan itu kayak sekarang kita lagi langganan sama kayak kebun orang gitu. Jadinya kayak langsung fresh tuh sayurannya dari situ langsung dimasak gitu. Enak banget. Iya. Parah. Lebih murah lagi. Ya juga sih sebenarnya ya. Wow, jadi banyak hal-hal produktif yang dilakuin di rumah yang kemarin-kemarin mungkin nganggepnya nggak ada waktu. Iya, nggak ada waktu. Mau main sama kucing gue sih. Oh, you like cats? Yeah. Nice. Okay. Ada nggak tipsnya dari Dipa Barus? Kan ini banyak nih teman-teman yang di rumah aja, jadi lost their mind gitu ya, jadi bingung mau ngapain. Dia punya tips biar teman-teman di rumah masih waras dan produktif lah. Oke, buat teman-teman yang harus WFH, gue tahu banget kalau misalnya WFH itu kan kayak from online meetings to other online meetings gitu. Jadi itu yang buat kita kayak nggak kayak selalu di box aja gitu. Bagi gue coba ini aja kayak nggak usah kayak meditasi yang serius gitu, kayak ngelakuin breath work aja. Terus habis itu olahraga yang tipis-tipis gitu, latihan pernafasan tipis-tipis between the meetings gitu, itu penting banget. Terus harus kena cahaya matahari sering gitu, dan nggak usah ngerasa ketinggalan. Ya, kalau bagi gue itu sangat penting banget karena tahun ini adalah bukan tahun perlombaan bagi gue. Karena banyak lomba juga yang nggak jadi lomba. Jadi kita nggak usah kayak meributkan diri untuk kayak kenapa gue ketinggalan. Tenang aja brother. Kalian semuanya kita kayak emang harus yang penting mental kita tuh udah siap dan kuat dulu gitu untuk survive. Ini tuh survival mode satu dunia. Let the world hold you down aja. Latih boleh nggak kasih semangat buat teman-teman untuk menjalani hari-harinya meskipun masih banyak virus di luar sana. Bagi gue respect sama keadaan aja. Kalau misalnya nggak perlu keluar, nggak usah keluar gitu. Kalau misalnya belum kondisi tubuh belum tenang dan belum nyaman gitu, nggak usah dipaksain gitu. Take care of yourself, your health semuanya, your well-being gitu, your mental, your physic juga harus di take care juga gitu. Makan makanannya conscious aja gitu, kayak gue harus udah mulai makan yang baik buat tubuh gue, nggak cuman baik buat lidah gue doang gitu. Thank you for having me. Sampai akhirnya kita akan masuk ke segmen games. Okay, Dimana you have to answer questions dengan cepat. Okay, cool. Jadi aku bakal nanya pertanyaan, nggak boleh mikir ya. boleh mikir. I'll try. 1-2 detik aja. Oke. Pertanyaan yang pertama. Yes. Siapa musisi yang influence Dipa? Stevie Wonder. Siapa musisi yang pengen banget diajak kolaborasi setelah ini? Ada musisi pegangannya Timbaland namanya Mars. Oke. Kalau ada kesempatan kolaborasi dengan musisi lintas genre, siapa yang paling pengen diajak collab dan kenapa? Titi Puspa. Wow, oke. I know. Kayak aku main blowing kayak gak kepikiran. Kayak. Semoga. Kejadian paling seru pas perform?
Kaki gue digigit. Gigit apa? Gigit orang. Sama fans yang lagi Iya. nonton? Iya. Oke. Iya, gue juga bingung. Terus reaksinya gimana? Kaget lah, kayak why? Oke, fine. Oke. Kejadian paling pilu pas perform, ada nggak? Kejadian paling pilu pas perform, oh man, apa ya? Gak ada ya, seneng mulu ya? Pilu apa ya? Bagi gue kejadiannya antara seneng sama kocak gitu. Kayak misalnya alat gue mati gitu. Ya. Alat gue mati, itu dia sih. Pilu nggak ya? Itu. Nggak Agak tahu sih, deh. mungkin yang ngedengerin. Mungkin pilu tapi nggak membiru. Tapi gimana sih cara Aji. Diva Barus bisa nge-maintain kondisi kalau kayak tiba-tiba alat mati gitu? Iya, just let it be. Kalau misalnya gue tahu gue marah, gue sedih gitu, yang kayak oh iya ini gue lagi marah, gue lagi sedih, kayak conscious aja. Iya. Apa sih ritual khusus Diva Barus sebelum perform? Tidur cukup sama meditasi. Ya. Tidur sih ya, tentu. Harus tidur berapa jam? 8. Makanya fresh mulu ya. Iya, Oke, semoga. keren. Pengalaman bikin elus dada saat pertama mutusin jadi DJ. Pengalaman paling lulus dada ketika musik yang gue mainin itu nggak diterima, jadi gue pernah dilempar botol aqua gitu. Who did that? Orang, maksudnya nggak apa-apa sih, bagi gue kayak Balas hak dendamnya sekarang ya. hak kayak mereka, dan gue nggak ada kayak niatan balas dendam juga kok. Oke, bagus. Tapi aku karena ngefans jadi kayak gimana, guys? Keren banget lagunya, oh my god. Oke. Pengalaman paling membanggakan saat pertama mutusin jadi DJ. Membanggakan ya. Membanggakan. Ketika gue simple sih, gue bukannya kayak award atau apa gitu. Kalau gue ketika mainin lagunya yang gue sangka, terus pas, terus reaction orang tuh lagunya nggak umum gitu ya, terus habis itu reaction orang tuh kayak senang, itu bagi gue kayak oh bangga gitu. Aduh, sesimpel itu ya? Iya simple lah, nggak perlu ribet kok. Nah, kalau nggak jadi DJ, apa cita-cita Diva? Boxer kali. Seriously? Yeah, maybe I don't know. Do you box though? Yeah, every day. Yeah. Wow, Diva Barus boxing guys. Oke. Apakah Diva pernah kepikiran kerja kantoran? Kalau iya, pilih salah satu kerja di bank atau di pemerintahan? Bang lah. Karena Karena nggak mau pemerintahan. Enggak sih, kalau gue mikirnya apa ya, gue pernah kerja kantoran, gue pernah kerja di graphic designer di advertising agency. tapi kan tetap kayak kreatif lah ya. Ini kan Oke. pilihannya bank, pemerintahan tuh Bank. kayak berarti ya jauh banget dari dunia kreatif. Siapa sosok yang paling support Diva soal bermusik dan karir? Istri, Shout out to Vanessa. Sebutin 3 rencana yang bakal Diva lakuin 5 tahun ke depan, terutama soal musik. Oke, soal musik ya. Pertama punya studio, terus habis itu kedua rilis album, terus rilis mini album, terus habis itu apa lagi ya? Punya bisa buatin lagu buat orang lebih banyak lagi. Amin. Dan terus habis itu dapat Grammy. Amin. Manifest your ID. Amin. Kita semua doain ya. Amin. Diva Barus dapat Grammy Awards because I know one day you'll deserve it. Amin. You'll deserve it.